Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah keutamaan hari Jumat. Ada apakah gerangan keutamaan di hari Jumat tersebut? Dan apa yang semestinya kita lakukan pada hari Jumat itu? Tentunya hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam, pemimpin atau yang paling mulia di antara hari-hari yang ada. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, beliau SAW bersabda, khairu yaumin, sebaik-baik hari, tala'at alaihi syamsu, tala'at yang terbit alaihi atasnya asyamsu, matahari, yaitu yaumul jum'ah, hari Jumat. Dan kita tahu matahari selalu terbit setiap harinya sampai hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, hari yang terbaik di mana matahari itu terbit adalah hari Jumat. Kenapa? Kata beliau, fihi khuliqa Adam. Di dalamnya, di hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama. Tepatnya setelah asar. Wa fihi udkhilal jannah. Dan di dalam hari itu pula, hari Jumat, udkhilal jannah, Nabi Adam alaihissalam dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, dan di dalam hari Jumat itu pula, ukhrija minha, dia Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat illa fi yaumil jum'ah, kecuali pada hari Jumat terjadinya. Namun kita tidak tahu kepastian Jumat yang kapan, Jumat yang mana. Yang pasti kiamat itu terjadinya pada hari Jumat. Dan oleh karenanya, mari kita cermati betapa agungnya dan mulianya hari Jumat tersebut. Maka sebagaimana bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, sangat agung dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, namun bukan berarti kita hanya semangat menjalankan ibadah dan amal-amal solehnya hanya di bulan Ramadan saja, sementara di bulan-bulan yang lain tidak. Bukan begitu yang dimaksudkan. Artinya amal-amal kebaikan apapun yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain pun kita kerjakan sebagaimana mestinya. Namun di dalam bulan Ramadan kita lebih semangat lagi dalam melakukan amal-amal kebajikan itu dan terus meningkatkannya.
Ini yang dimaksudkan. Begitu juga kemuliaan hari Jumat dibanding dengan hari-hari yang lain. Bukan berarti kita menunggu hari Jumat baru kita melakukan amal-amal soleh, amal-amal ibadah. Selain Jumat kita tidak mau melakukannya. Nah, ini pun suatu hal yang keliru. Ya, kadang-kadang banyak yang salah persepsi. Ingin sedekah nanti nunggu hari Jumat sedekahnya. Atau ingin infak, ingin sedekah nanti nunggu bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain, di waktu-waktu yang lain tidak mau untuk berinfak, untuk bersedekah. Bukan itu yang dimaksudkan. Itu adalah suatu kesalahpahaman. Tidak sesuai dengan syariat dan ajaran Rasulullah SAW. Coba bayangkan, andai kata saja kita semua memahami bahwa sedekah itu ya kita keluarkan di hari Jumat semuanya misalnya, sementara di hari yang lain tidak. Lalu bagaimana nasib saudara kita fakir dan miskin yang mereka kelaparan misalnya di hari Senin atau di hari Selasa atau hari selain Jumat? Mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita, sementara kita menahannya. Nunggu hari Jumat baru kita keluarkan, kita kasihkan, kita sedekah. Tentu Islam tidak seperti itu mengajarkannya. Saudara sekalian, di hari-hari yang lain kita semangat untuk bersedekah, untuk beribadah, untuk menjalankan amal-amal soleh. Dan di hari Jumat tentu lebih banyak lagi, lebih semangat lagi. Itu yang dimaksudkan. Bukan berarti semuanya bertumpu nunggu hari Jumat saja, tidak. Ini salah kaprah. Maka dari itu Nabi kita SAW pun bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau SAW, "Man ightasala, barang siapa orangnya yang mandi, summa atal jum'ata, kemudian mendatangi ibadah untuk sholat Jumatan di masjid, fasalla, lalu dia sholat di masjid tersebut, ma qaddara lahu, apa yang dia mampu untuk melakukannya, summa, kemudian ansota, dia diam untuk mendengarkan khutbah Jumat, tidak ngobrol sendiri, fokus khusyuk mendengarkan khutbah Jumat, hatta yafrugha min khutbatihi, sampai khatib itu selesai dari khutbahnya. Summa yusalli ma'ahu, kemudian orang tersebut salat bersamanya, bersama imam atau khatib Jumat tadi. Maka kata Nabi, ughfira lahu, ya niscaya akan diampuni dosa-dosa baginya, ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra, apa yang di antara hari Jumat itu dan antara Jumat yang lainnya atau Jumat berikutnya, wa fadlu salasati ayyam, dan masih lebih lagi 3 hari berikutnya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa orang yang tentu sebelum Jumatan dia mandi dulu, bersuci dulu, bahkan dianjurkan untuk memakai wewangian, minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumatan. Dan di sana tentu terlebih dahulu melakukan sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak, apa yang dia mampukan, sampai menunggu khatib naik mimbar. Kemudian dia tentunya fokus
mendengarkan dan diam, tidak berbicara dengan teman-temannya, tidak ngobrol sendiri, sampai khutbah Jumat itu selesai dan dia berlanjut melakukan salat Jumatan, salat berjamaah Jumatan, menjadi makmum, ya, diimami oleh imam atau khatib Jumat tersebut. Maka keutamaannya akan diampuni dosa-dosanya yang dilakukan di antara Jumat tersebut dan Jumat yang lainnya, ya, dan bahkan ditambahkan lagi 3 hari, dilebihkan 3 hari lagi, dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah Jumatan. Jangan bermalas-malasan datang Jumatan, nunggu kalau sudah azan atau sudah khotib naik mimbar, atau apalagi sampai masbuk. Naudzubillah min dzalik. Sangat rugi sekali kita, padahal Allah sendiri yang menyuruh kita untuk segera. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Manakala dipanggil untuk ibadah salat Jumatan, segera, ya, cepat-cepat, jangan terlambat, dan tinggalkan jual beli, tinggalkan kesibukan bisnis sekalipun, ya, sekalipun menguntungkan, tinggalkan, jangan takut rugi, segera menuju ke masjid Jumatan, jangan telat, jangan terlambat, dengarkan khatib berkhutbah dengan seksama, dengan khusyuk, maka sungguh keutamaannya sangat luar biasa yang akan dia dapatkan. Ya, di zaman era sekarang ini banyak kita dapati orang-orang pada terlambat untuk Jumatan. Kalaupun Jumatan, banyak pula dari mereka yang tertidur atau ngantuk, tidak fokus mendengarkan khutbah Jumatnya. Lalu bagaimana akan diharapkan untuk mendapatkan keutamaan seperti itu? Sekalian, lalu Nabi kita pun bersabda di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, yang bersumber masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pernah Nabi kita SAW berbicara pada hari Jumat dan bersabda, kata beliau, fihi sa'atun, di hari Jumat itu ada waktu, la yuwafiquha, yang tidak mencocokinya, abdun, seorang hamba, muslimun, yang beragama Islam, wa huwa yusalli, sedangkan dia salat, yas'alullaha syai'an, dia meminta kepada Allah sesuatu, illa a'tahu iyahu, melainkan pasti Allah akan memberinya apa yang dia mintakan tersebut. Artinya mustajab doa di hari Jumat itu. Namun di sini ada khilaf di antara ulama, waktu manakah yang dimaksudkan? Ada yang mengatakan atau berpendapat waktu di antara dua khutbah, ya, dikala khatib sedang duduk istirahat dari khutbah pertama, nah disitulah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, yang pasti Allah kabulkan doanya. Ada pula yang berpendapat bahwa waktu yang mustajab di hari Jumat itu adalah waktu pada asar, saat-saat sebelum maghrib. Dan itu kebanyakan pendapat menyatakan demikian. Ya, pada asar sebelum maghrib itulah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah di hari Jumat. Nah, disitulah saudara sekalian, di hari Jumat hendaklah kita tingkatkan semangat kita untuk beribadah dan beramal soleh,
Ya, di antaranya juga memang diperbanyak sedekah di hari Jumat, bukan berarti di hari-hari yang lain tidak mau sedekah. Ini yang perlu dicatat, ya. Bukan berarti kalau kita sedekah di hari-hari yang lain selain Jumat tidak dapat keutamaan. Sama sekali tidak demikian. Apapun sedekah dan amal-amal soleh yang kita lakukan, niscaya keutamaannya Allah memberkahi dan melipat gandakan pahalanya. Namun tentu di hari Jumat kita lebih semangat lagi, lebih banyak lagi, ya, sebagaimana juga di bulan Ramadan kita lebih semangat lagi, lebih banyak lagi, ya, bersedekah, beramal soleh, beribadahnya kepada Allah. Ya, namun bukan berarti di bulan-bulan yang lain selain Ramadan kemudian kita bermalas-malasan atau kita enggan untuk beramal soleh atau bersedekah atau beribadah yang lainnya. Mohon jangan sampai salah faham, salah persepsi, ya, karena ya, bukan berarti kita mentaati Allah itu nunggu di hari Jumat saja atau di bulan Ramadan saja. Tidak, sama sekali. Kita harus selalu taat kepada Allah selama nyawa masih di kandung badan. Demikian wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.